Sejarah Buton. Sultan Dayan Wihsanuddin. Pada masa pemerintahannya, Sultan Dayanu Ihsanuddin mulai menyusun Undang-Undang Kesultanan Butuni dibantu oleh Syarif Muhammad, bangsa Arab. Beliau memberikan petunjuk teknis agar undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Penyusunan undang-undang tersebut berlangsung selama beberapa tahun. Setelah dianggap baik, maka undang-undang tersebut ditetapkan pengesahannya di hadapan masyarakat banyak, melalui rapat besar yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dalam dan luar ibu kota Kesultanan Buton. Peristiwa tersebut dilaksanakan pada salah satu hari di tahun 1610, bertempat di Dawanabawo, di muka Masjid Agung Keraton sekarang. Saat itu bertepatan dengan Hari Pasar. Sapatila Singga atas nama pemerintahan Kesultanan Buton mengumumkan peresmian Undang-Undang Kesultanan Buton dengan nama Murtabat 7 sebagai Undang-Undang Kesultanan Buton. Masa berlaku undang-undang tersebut adalah sejak hari pengumuman dilaksanakan. Undang-Undang Murtabat 7 adalah undang-undang yang dipedomani oleh pemerintah Kesultanan Buton dalam pelaksanaan pemerintahan. Undang-undang tersebut diresmikan sebagai Undang-Undang Kesultanan Buton pada masa pemerintahan Sultan Buton keempat, Sultan Dayanu Ihsanuddin. Undang-Undang Murtabat 7 disusun oleh Sultan Dayanu Ihsanuddin, dan dibantu oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh budaya setempat dengan mempedomani arahan-arahan dari penyebar agama Islam yang tiba di Buton, antara lain, dari Said Abdul Wahid dan Syarif Muhammad. Pada pembukaan Murtabat 7, tertulis kalimat bahasa Arab yaitu, Man arafa nafsahu, fakat arafa zabahu, artinya, barang siapa yang mengenal keadaan dirinya yang sejati, tentu ia mengenal pula keadaan Tuhannya yang kekal. Buku Undang-Undang Murtabat 7 yang disusun oleh Dayanu Ihsanuddin, memuat 3 kandungan pengertian. 1. Kandungan pembuka. 2. Kandungan isi. 3. Kandungan dasar-dasar pemerintahan. Undang-Undang Murtabat 7 secara umum diwajibkan kepada seluruh masyarakat Kesultanan Buton, agar segala tindak tanduk secara horizontal tidak melanggar hak asasi manusia dan secara vertikal tidak melanggar ketentuan ajaran agama Islam. Sejak saat itu pula, Sultan Dayanu Ihsanuddin mulai memperbaiki dan menyempurnakan aparatur kesultanan. Yang pertama diperbaiki adalah menghapus jabatan Tunggu Weti, karena jabatan tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi zaman. Sebagai gantinya dibentuklah jabatan baru yang disebut Bonto Ogena, sebanyak 2 orang, yaitu Bonto Ogena Matanaeo dan Bonto Ogena Sukanaeo. Bonto Ogena Matanaeo mengepalai semua bonto yang ada pada Pale Matanaeo, kawasan timur, sedangkan Bonto Ogena Sukanaeo mengepalai semua bonto yang bertugas pada Pale Sukanaeo, kawasan barat. Orang yang pertama menjabat sebagai Bonto Ogena Matanaeo bernama Lalaja. Sedangkan orang yang pertama menjabat sebagai Bonto Ogena Sukanaeo adalah Umane Ogena. Di samping itu pula, diberitakan oleh para budayawan Buton, bahwa Bonto Ogena juga menjadi pengawas keuangan kesultanan dalam wilayah kawasannya masing-masing. Selain hal tersebut di atas, Sultan Dayanu Ihsanuddin mengadakan pula penyempurnaan bidang pertahanan. Oleh karena itu dibentuklah pejabat yang mengepalai bidang pertahanan sebanyak 2 orang, yaitu Kapitaraja dan Kapitalau, kawasan timur dan kawasan barat. Perlu dijelaskan di sini bahwa apabila mereka memimpin pertahanan di darat, maka nama jabatannya adalah Kapitaraja. Dan jika mereka memimpin pertahanan di laut, maka jabatannya disebut Kapitalau. Namun demikian jabatan tersebut sehari-harinya populer dengan sebutan jabatan Kapitalau. Selanjutnya disampaikan pula bahwa Sultan Dayanu Ihsanuddin, setelah disepakati oleh kedua sepupunya yaitu Sapatila Singga dan Kenepulu Labula, kemudian mereka membagi bangsawan di Kesultanan Buton atas 3 golongan Kamborumboru, dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Golongan Kamborumboru Tanailandu. Golongan tersebut berinduk pada Lailangi, oleh karena tempat tinggal Lailangi berlokasi di Tanailandu,
maka Kamborumborunya bernama Tanailandu. Selanjutnya semua bangsawan yang berkaitan dengan Lailangi disebut dengan bangsawan Tanailandu. 2. Golongan Kamborumboru Tapi-Tapi. Golongan tersebut berinduk pada Lasingga, oleh karena lokasi tempat tinggal Lasingga di Tapi-Tapi, maka golongan bangsawan yang berkaitan dengan Lasingga disebut golongan Kamborumboru Tapi-Tapi. 3. Golongan Kamborumboru Kumbewaha. Golongan tersebut berinduk pada Labula, oleh karena tempat tinggal Labula berlokasi di Kumbewaha, maka Kamborumborunya bernama Kumbewaha. Selanjutnya semua bangsawan yang berkaitan dengan Labula disebut dengan bangsawan Kumbewaha. Ketiga golongan Kamborumboru itu dalam adat Buton disebut Kamborumboru Talu Palena. Penjelasan tentang Kamborumboru adalah sebagai berikut. Kamborumboru Talu Palena adalah 3 batang kayu dalam keadaan berdiri, jarak berdirinya membentuk segitiga sama sisi. Selanjutnya ketiga ujung bagian atas dipertemukan lalu diikat ketiga-tiganya. Dalam posisi yang demikian, ketiganya saling tolong-menolong dan berdiri dengan megahnya. Itulah pengertian Kamborumboru Talu Palena, yang mengandung falsafah bahwa kaum bangsawan di Buton harus tokong-menokong agar segala yang dicita-citakan dapat mencapai kesuksesan, karena jika ditinjau dari fungsinya, tidak ada yang menonjol satu sama lain. Sekaligus menggambarkan keadilan yang merata. Tidak ada yang berfungsi lebih menonjol antara satu dengan lainnya. Kesimpulannya bahwa Kamborumboru tersebut mengandung nilai keadilan yang tinggi serta menyerap segala aspek kehidupan dalam masyarakat. Selanjutnya di masa pemerintahan Sultan Dayanu Ihsanuddin. Susunan pegawai Kesultanan Buton mulai disesuaikan dengan isi Undang-Undang Murtabat 7, dengan ringkasan sebagai berikut. 1. Pangka atau Pembesar Kesultanan. 2. Bonto Siolimbona. 3. Bonto Yinunca. 4. Bonto Lencina Kanjawari. 5. Bobato Siolipuna. 6. Bobato Barina Meja. 7. Bobato Mancuana. 8. Bobato. 9. Sabandara. 10. Juru Bahasa. 11. Talombo. 12. Gampikaro. 13. Pangalasa. 14. Watina Gampikaro. 15. Kenipau. 16. Belo Baruga. 17. Belo Baraba. 18. Tamburu Pata Anguna. 19. Tamburu Lima Anguna. 20. Kampanjo Ayisara. 21. Sara Kidina atau Sara Agama, pegawai Masjid Keraton. Selain itu, Sultan Dayanu Ihsanuddin membentuk pula Undang-Undang Barata, Matana Surumba, serta Undang-Undang Pertanahan yang disebut Hak Tanah Warisan bagi masyarakat banyak dalam undang-undang. Demikian pula bahwa pada masa pemerintahan Sultan Dayanu Ihsanuddin ada beberapa program yang diprioritaskan, antara lain. 1. Rencana pengadaan Kamborumboru. 2. Rencana pembangunan Benteng Wolio. Yang pada saat itu benteng kerajaan masih berupa susunan batu tanpa perekat yang dibuat pada masa Buton berbentuk kerajaan. 3. Rencana Undang-Undang Barata. 4. Rencana pengurangan dan perubahan KDE. 5. Pendirian Godo dan Baluara. Selanjutnya Sultan Dayanu Ihsanuddin mengadakan bagi jabatan adat dengan mengangkat juru tulis kesultanan untuk mengurus dan mengawasi administrasi persuratan kesultanan. Jabatan tersebut pada saat itu dirangkap oleh Sultan. Selama masa pemerintahannya, Sultan Dayanu Ihsanuddin hanya 2 kali mengadakan kontrak perjanjian antara Buton dengan kompeni yang disebut Janji Bana dan Janji Rua Anguna. Sultan Dayanu Ihsanuddin meninggalkan keturunan 1. Kopasarana. 2. Laode-ode atau Sangia Yieo. Kedua putra tersebut adalah putra Dayanu Ihsanuddin dengan Wabilahi dari Koleng Susu. 3. Labalawu, Sultan Buton kelima.